Go far, go together. Itu adalah tagline dari Goto, Gojek Tokopedia. Yang mana Goto ini akan memberikan kejutan di bulan Juni saat RUPS. Nah, kejutannya apa? Yaitu berupa 2 corporate action yang meminta persetujuan saat RUPS di Juni nanti. Nah, apakah corporate actionnya dan apakah menarik? Nah, akan kita ulas di video kali ini. Check this out. Goto, Gojek Tokopedia. Saat saya tag 18 Mei 2024 harganya di 66 per lembar. Jauh turun drastis kalau kita lihat IPO-nya di tahun 2022 itu capai 338 per lembarnya. Oke, mereka akan RUPS itu di 11 Juni 2024. Jadi masih ada sekitar hampir 1 bulan. Yang mana mereka akan melakukan RUPS bersamaan dengan mereka akan melakukan 2 hal. Ya, 2 hal persetujuan. RUPS akan dilakukan pada 11 Juni 2024. Oke, itu yang mana mereka akan melakukan 2 persetujuan, yaitu PMT HMETD dan pembelian saham kembali atau buyback. Nah, PMT HMETD ini kayak reg issue lah, yaitu kepanjangannya adalah penerbitan modal bentar kita lihat di sini PMT. Nah, ini dalam rangka penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Ya, reg issue lah beratnya seperti itu. Sama yang kedua yaitu pembelian kembali atas saham perseroan berdasarkan atau buyback gitu. Nah, kita akan ulas ya. Kita akan ulas dalam bentuk ini corporate actionnya. Yang mana kalau kita lihat di sini ya, reg issue-nya itu yang mana bentar. Hal yang perlu diperhatikan saat ada perusahaan yang mau reg issue adalah berapa nominalnya, berapa yang akan dia terbitkan ya. Mereka akan terbitkan berapa dan juga nanti perbandingannya berapa. Terus yang ketiga adalah harga pelaksanaannya berapa. Pembeli siaganya ada apa enggak? Tuh, terus yang terpenting ya menurut saya adalah kegunaannya apa. Nah, ini tujuannya. Tujuan melaksanakan penambahan modal. Nah, ini. Tujuan melakukan ini adalah melaksanakan rencana ini apabila terdapat kesempatan. Tujuannya untuk memperkuat posisi permodalan perseroan jika dianggap perlu. Dapatkan perseroan kepentingan terbaik. Nah, itulah tujuannya. Yang mana itu mereka akan menerbitkan 17 miliar ya. Kita catat dulu yang mana mereka akan nerbitin 17 miliar lembar saham. 17 miliar tuh lumayan banyak ya. RI yaitu senilai ini. Nah, kita catat dulu RI-nya sekian. Oke, dapat dilaksanakan dalam waktu 1 tahun sejak RUPS menyetujui. Dah itu. Yang mana? Nah, ini sebagai klarifikasi, tujuan ini adalah bentuk untuk program kepemilikan saham sebagaimana telah dimaksudkan ya. Dan itu sudah dipaparkan sejak prospektus penawaran umum perdana atau IPO. Nah, yang mana mereka itu jelas-jelas ya di di prospektusnya dulu mengatakan mereka akan melakukan menerbitkan 1,5% dari modal selama 10 tahun atau bisa dikatakan 15% terus melakukan menerbitkan saham lagi. Tuh. Oke, ini jumlah saham baru yang akan diterbitkan. Ini jumlahnya ini. Jumlah saham baru yang akan diterbitkan melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu adalah 120 ini miliar. Oke, salah saya berarti. Bukan ini ya. Nah, ini yang mana sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah seluruh modal. Oke, itu. Jumlah saham barunya sekian. Nah, itu. Tuh, terus harga pelaksanaan masih belum tahu harga periode pelaksanaannya itu kan 1 tahun dah. Rencana penggunaannya. Nah, rencana penggunaannya tuh apa sih? Kebutuhan modal kerja serta pelunasan melalui konversi atas hutang perseroan jika kemudian hari dengan rincian bla bla bla. Dengan rinciannya ini. Jadi
Nantinya kalau ada hutang yang nggak bisa dibayar akan terkonversi menjadi yang namanya saham gitu. Nah, utang-utangnya dari ini, dari PT Dompet Anak Bangsa, terus Multifinance ini dan ini pemegang sahamnya ya. Ini pemegang sahamnya yang nantinya ya itulah namanya utang dengan rincian kemudian itu. Oke, terus menerbitkan saham baru dan harga saham baru. Dah itu maksimal 10%. Oke. Bla bla bla. Udah. Strukturnya ya ini pemodalan dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya ini 120 tadi ya, sebanyak-banyaknya. Itu yang mana sebesar maksimal 10% dari seluruh modal yang ditempatkan. Oke, itu. Dah, dampaknya apa? Pendukung pengembangan kegiatan usaha. Dana tambahan bagi perseroan untuk mendukung. Oke, manfaat terus tidak langsung. Oke. Ada bla 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 udah sedikitnya 90% dari harga pelaksanaan saham tambahan adalah paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan perseroan selama kurun waktu 25 hari. Oke, kalau kita lihat harga Goto sendiri ya. Goto selama 25 hari. Jadi kita tarik dulu ya. Dan nantinya kan sejak Juni ya berarti ya. Kalau sekarang 25 hari ya ini 25 bar ya ini. Di range 70 sampai range 59. Jadi kisaran itulah. Itu nanti kan kalau sekarang, kalau nanti RUPS Juni ya nanti diundurkan lagi gitu. Oke, jumlah saham barunya ini 120 M. Nah, pemodelannya seperti ini nantinya. Oke. Nah, itu. Nah, kalau kita hitung ya dengan nominal sekian, berapa dana yang akan didapatkan dengan lembar sekian? Nah, kalau kita hitung jumlah dananya pakai harga penutupan sekarang aja ya. Penutupan tanggal 17 Mei itu di 66. Ya udah kita kalikan aja. Dananya itu kemungkinan ada di kisaran bentar. Nah, kita kali 66 dikali dengan 120, 140, 966, 283. Nah, ini totalnya. 79 bla bla bla. Juta miliar triliun. 7,9 T. Mereka akan dapat dana 7,9 T. Nah, di sini kan belum dijelaskan ya pembeli siaganya siapa dan lain-lain karena adanya harusnya ada prospektus yang lebih detail lagi gitu. Oke. Itu untuk RI-nya. RI-nya nanti mereka kalau ditebus semua mereka akan dapat sekian, 7,9 T. Oke, sudah. Kalau itu terus kita lihat ya dari sini. Total biaya atas pengembalian saham kembali dengan kas internal. Oke. Dengan nilai 3,2 T. Nah, kalau kita lihat kas internal dari perusahaan itu di angka 20 T. 20,3. Jadi bisa dikatakan 3,2 yaitu kecil lah ya. 3,2 dibagi 20 T. Nah, itu hanya 16%-nya ya. 16% dari kasnya ya. Kecil lah. Cuman di sini kita bisa katakan ya, mereka kan masuk dana sekian ya, 7,9 T ya. Masuk 7,9 T. Terus mereka keluar yang mana dananya untuk buyback itu 3,2 T. Jadi bisa dikatakan mereka itu masih surplus ya. Masih dapat surplus dana sekitar, kalau kita hitung ya kurangi aja 7,9 kurangi 3,2 berarti ada di 4,7 T. Gampangnya seperti itu. Karena ibaratnya adalah masuk kantong kanan ini untuk dari RI, dana RI, terus keluar untuk buyback sekian. Dan ini adalah maksimal yang digunakan. Apakah dana maksimal ini akan dikeluarkan semua? Nah, itu tidak juga. Satu, terus yang kedua, apakah ini semuanya akan ditebus sekian? Ya, nominalnya 7,9. Bisa lebih tinggi lagi kalau harga menjelang RUPS nanti terus naik. Satu itu. Yang kedua, apakah nantinya ada pembeli siaga atau tidak? Nah, kalau ada pembeli siaga, dananya sudah real, masuknya sekian. Udah pasti itu. Karena kalau kita sebagai pemegang saham nggak mau tebus, ya akan ditebus oleh si pembeli siaga itu. Nah, nanti harusnya ada prospektus tambahan. Apakah ada pembeli siaga, terus harga pelaksananya di berapa, dan lain-lain yang lebih detail. Gitu. Nah, kalau ini bla bla bla, terus mereka akan buyback
itu, bentar, ini saya tulis BB ya, buyback. Nah, ini di sini dijelaskan kalau nggak salah tadi saya baca sekilas. Oke, dananya 3,2. Nah, ini ya pakai Cipta Dana Sekuritas ya. Buybacknya pakai Cipta Dana. Terus periodenya adalah, bentar kita lihat ya dulu, analisis kas periodenya 12 Juni sampai dengan 1 tahun, sama 1 tahun dengan RI-nya ya. RI-nya pelaksanaannya maksimal 1 tahun setelah RUPS gitu. Jadi bisa aja mereka buyback dulu terus melakukan RI, bisa aja, atau mungkin dibarengkan sekalian. Itu bisa saja skemanya seperti itu. Tetapi kalau dengan melihat seperti ini, ya menurut saya dengan adanya buyback ini ya tidak menambah hal yang positif banget ya. Kalau memang perusahaan pengen menjaga ya yang namanya ini, mana tadi metode bukan pembahasan tujuannya ya. Tujuan dari buyback apa sih? Penjelasan pertimbangan, alasan. Prioritas perusahaan adalah berinvestasi dengan penuh hati-hati pada fundamental dan bisnis perusahaan seiring dengan penerusnya disiplin biaya di mana bertujuan untuk memastikan pertumbuhan perseroan. Tingkat profitabilitas. Pertimbangan utama dalam melakukan buyback adalah agar perusahaan dapat memiliki hak fleksibilitas dan opsi yang lebih baik dalam mengelola modal dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang saham. Kalau tujuannya emang benar untuk memiliki fleksibilitas dan lain-lain ini, ya lebih baik nggak usah RI aja, langsung buyback aja. Toh perusahaan Goto itu punya duit kok 20T. Nah, jadi buyback 3T itu aslinya kecil-kecil aja. Bahkan bisa menaikkan trust dari pemegang saham gitu. Kenapa? Karena satu, harga sahamnya sudah turun, drop banyak banget. Satu itu. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari profil perusahaan ya, 78% ini udah dikuasai oleh masyarakat loh. Banyak banget. Jadi dengan adanya buyback itu ya akan meningkatkan trust kembali adalah, Goto ini nggak jualan saham kok. Manajemennya aja masih pede dengan Goto secara as a business dengan cara yang mereka melakukan buyback gitu. Tetapi di sini kalau kita lihat dari corporate action-nya sendiri ya, mereka melakukan RI. Terus ditambah ya ada tambahan yang namanya buyback itu sendiri. Bahkan kalau kita hitung ya ini, mereka masih surplus sekian T. Dengan catatan dana ini full masuk semua. Ada yang beli ya sebagai pembeli siaga itu. Terus yang kedua dengan catatan lagi bisa aja ini naik jikalau harga pelaksanaannya lebih dari 66. Hal itu terjadi bisa saja jikalau nanti sebelum RUPS harganya Goto terus naik di atas 66 per lembar. Karena tadi ya menghitung rata-rata gitu selama 25 hari terakhir. Kalau ini kan kita pakai simbolnya aja harga penutupan di tanggal 17 Mei. Satu hari saat saya tag ini. Jadi kesimpulannya dengan adanya corporate action ini menurut saya manajemen pintar. Manajemen pintar seakan-akan ya tidak melepas segitu saja. Dengan adanya tambahan RI ini kan otomatis yang berada di masyarakat atau yang lainnya kan banyak, dan pengendali dan manajemen akan semakin kecil jikalau mereka tidak atau terdilusi lah presentasinya jikalau mereka tidak melakukan pembelian itu tadi ya, pembelian menebus harga pelaksanaan dari RI-nya gitu. Nah, tetapi ya itu tadi pinternya dengan cara ya biar tidak seolah-olah dengan cara kita buyback. Itu sih. Nah, itu skema yang dilakukan oleh manajemen. Nah, bagaimana kita pintar apa enggak? Yang penting kita jangan tergiur yang namanya buyback ini. Kita hitung lagi sih. Gitu. Dengan adanya ini bagaimana? Kalau saya sebagai manajemen, langkah ini langkah yang cerdik menurut saya. Langkah yang cerdik, tapi bagaimana caranya buat capai masuk 7,9 T itu tadi ya kita lihat apakah ada pembeli siaga, terus bagaimana cara maintenance dari harga sahamnya. Nah, itu juga perlu yang namanya perhatian khusus lah menurut saya seperti itu, biar nantinya juga adanya yang mau nebus harga pelaksanaan dari RI-nya, biar memang benar-benar perusahaan dapat surplus sekian T.
Itu sih mungkin ya menurut saya ya. Tapi kita sebagai retail baiknya bagaimana ya, kalau buat trade jangka pendek oke-oke aja, manfaatkan momentum ini ya, bukan tidak mungkin harganya terus naik menjelang RUPS ya, harganya bisa saja terus naik ya. Kalau kita lihat ini menuju bikin konsolidasi di sini ya dia ya, GoTo sejak 20 Maret sideways di sini-sini aja, jadi 260-an ini termasuk kuat, jadi perlu dipertimbangkan lagi kalau buat trade jangka pendek. Tapi di bawah 65 ya, di bawah sinilah ya, bawah 63 silahkan cut loss gitu. Tapi kalau buat invest yang yakin masih dengan bisnis perusahaannya, atau bahkan nih perusahaannya harganya murah banget, ya silakan, harga 60 sudah sangat murah. Tapi dalam catatan ya, sekarang Bursa Efek harga sahamnya bisa turun di bawah 50. Nah itu, jadi 50 bisa saja stuck atau berhenti di 50 perusahaan tersebut, tapi nextnya kalau udah lama di 50 bisa makin turun lagi di bawah 50. Jadi itu buat bijaknya atau lebih aware-nya menurut saya ya, lebih baik forget it aja buat aksi korporasi yang dilakukan oleh GoTo ini. Jadi itu semoga bermanfaat, dan ini adalah POV saya, point of view saya tentang aksi corporate action yang dilakukan oleh GoTo. Nah, bagaimana menurut Mas Mbak atau teman-teman sekalian? Apakah menarik dengan aksi korporasi ini? Boleh tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye-bye.